Oke guys, ketemu lagi dengan Pak Eci. Nah, kita akan bahas mengenai yang terakhir dari konsepnya present value ya. Nah, kita udah bahas, ini udah kita bahas, yang ini juga sudah kita bahas, yang ini juga sudah kita bahas ya. Tinggal perpetuity, oke? Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang atas ini dia memiliki time constraint ya, memiliki n ya. N sama dengan n-nya lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, kalau yang ini has no maturity, berarti n-nya itu sama dengan tak terhingga. Nah, gitu ya. Nah, gimana dengan n yang tak terhingga? Itulah perpetuity. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya adalah langsung saja dan biasanya digunakan untuk mengukur berapa nilai dari dividen ya. Nah, rumusnya seperti ini. Ada yang with growth dan ada yang without growth ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita coba lihat dulu soalnya. Jadi growing perpetuity in which cash flow grow at constant rate from period to period over time. Nah, jadi kalau perpetuity itu namanya perpetuity gitu ya. Kenapa disebut perpetuity? Karena tidak memiliki maturity value. Oke, nah dari sini kita bikin timeline-nya ya. Timeline-nya adalah seperti apa? Seperti ini. Misalkan ya, misalkan kita mendapatkan dividen dari PT Adikarya ya, emiten. Nah, di sini tingkat diskontonya berapa? Tingkat diskontonya adalah misalkan ya 10% ya, 10%. Ya, kemudian nah di sini bisa dari dividen payout ratio ya, dividen payout ratio. Jadi tingkat diskonto ini kita bisa peroleh dari dividen payout ratio ya. DPR ini maksudnya adalah dividen payout ratio. Saya tambahkan komennya dulu. DPR sama dengan dividen payout ratio. Nah, kayak gitu ya. Nah, oke. Nah, apa rumusnya? Tinggal cash dividend dibagi dengan net income. Hasilnya adalah 10% misalkan ya. Setiap tahun. Ya. Nah, dan ada growth. Growth itu dari mana? Dari rata-rata pertumbuhan DPR-nya. Ya. Ini bisa didapatkan dari growth DPR-nya. Ya. Jadi selama 10 tahun terakhir, growth-nya berapa? Misalkan rata-rata adalah 5%. Nah, seperti itu ya. Nah, kita potretkan ke timeline itu seperti ini ya. Nah, syaratnya adalah ketika menggunakan rumus dividen diskon model, ini namanya dividen diskon model ya namanya. Jadi DDM, ini adalah rumus DDM, dividen ya. D-nya itu adalah dividen ya. D yang kedua ini adalah diskon ya, diskon. Kemudian M-nya ini adalah model ya, model. Nah, jadi inilah rumus dividen diskon model with growth, with G ya. G-nya itu adalah growth. Nah, oke, dari sini kita pada dasarnya kita coba gambar ke timeline-nya. Di tahun pertama kita dapat dividen 250 ya. Di tahun kedua ada growth. Tuh, growth-nya berapa? Tinggal 1 ditambah 5% dikali dengan 250. Hasilnya adalah sekian dan kita tarik tuh ya sampai sini. Nah, sampai tak terhingga. Nah, ketika N-nya tak terhingga, berapa kira-kira nilainya gitu ya. Nah, itulah yang akan kita cari. Nah, gimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah ya kita ingin mencari ini nih ya, di N ini berapa gitu ya. Nah, sebenarnya kita akan menggunakan terminal value ya, cuman ya sudahlah karena kita nggak mengetahui N itu berapa ya udah. Nah, kita bingung gitu ya. Kalau seharusnya kan kalau present value itu perpetuity menggunakan konsep present value ya. Jadi kan kalau present value itu tinggal dijumlahkan ya, dijumlahkan. Nah, ini. Nah, 2035 sampai tahun ke-7, tapi kan tak terhingga gitu kan periodenya. Nah, kita akan kesulitan kalau dengan cara manual. Makanya kita gunakan yang cara yang pakai rumus ya. Nah, dengan menggunakan rumus ini, maka kita akan bisa mendapatkan berapa nilai di present value dari dividen untuk periode tak terhingga dan dia tumbuh dividennya gitu ya. Nah, rumusnya adalah tinggal PMT ya. PMT-nya adalah yang 250 dibagi dengan apa? Dibagi dengan 10 minus yang 5% tadi ya growth-nya ya. Yang 5% ini. Nah, berapa hasilnya adalah 5.000. Seperti itu ya. Nah, tetapi kalau ternyata apa namanya misalkan ya, misalkan I-nya itu tidak 5.000 tidak 5% ya. Jadi ini ada yang kondisi pertama ya, kondisi
pertama. Yang ini adalah kondisi yang kedua gitu ya. Nah, kalau kondisi pertama 5%, misalkan kondisi kedua tidak 5% tapi 3% gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya udah tinggal dimasukin gitu. Tinggal dimasukin aja sama dengan ya dari rumus yang sama ya. Saya tinggal pakai aja rumusnya, tinggal saya pindah-pindahin. Ini kemudian ini sorry. Ini 5 saya pindahkan ke 3%, kemudian tingkat diskontonya adalah 10%. Hasilnya adalah 3571. Nah, seperti itu ya. Dengan adanya ini kalau ada growth ya. Dan asumsi yang digunakan adalah si perusahaan adikarya ini selalu memberikan dividen setiap tahun ya. Dan selalu tiap tahun itu rata-rata tumbuhnya adalah 5% ya. Nah, masa ini kelemahannya adalah tidak hanya sedikit perusahaan yang tumbuhnya itu terus-terusan gitu ya dividennya. Nah, sehingga bagaimana kalau kita konservatif saja Pak gitu kan. Kalau untuk tumbuh terus sih agak susah mencari perusahaan yang bisa seperti itu. Tetapi kalau untuk perusahaan yang memberikan dividennya itu konstan, rutin, itu pasti ada gitu ya. Kalau BUMN pasti tidak rutin memberikan dividen, tetapi ada bolongnya. Nah, kalau ada bolongnya maka kita tidak bisa menggunakan present value dengan menggunakan model DDM ini, dividen diskon model. Ya, seperti itu. Jadi syaratnya adalah harus tanpa putus, tidak ada bolong satu titik pun. Nah, itu syarat digunakan dividen diskon model ya, syarat untuk menggunakan dividen diskon model. Nah, gimana kalau kita pengen konservatif aja, nggak usah pakai growth Pak. Nah, kalau nggak usah pakai growth ya tinggal dihilangin aja G-nya gitu ya. Jadi rumusnya adalah PMT dibagi I. Gimana cara present value-nya ya udah langsung 250 dibagi dengan diskon rate-nya 10% sama dengan 2.500. Nah, ini adalah present value dari dividen yang diberikan oleh adikarya dengan nilai 250 konstan terus ya. Sampai tak terhingga nilainya adalah konstan. Nah, ini kelemahannya. Apakah emang make sense? Ya, mau tidak mau kita asumsikan demikian. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah cara melakukan present value dari dividen yang akan diterima dalam jangka waktu tidak terhingga dengan jumlah yang sama terus-menerus selama tak terhingga tadi ya. Seperti itu. Hasilnya adalah berapa present value-nya di tahun ke-0? Tahun ke-0 adalah 2.500. Tinggal 250 dibagi dengan diskontonya. Nah, demikian konsep perpetuity ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.